Rezeki itu bisa kita cari lagi pada saat usia bayi ke 7 tahun tuh nggak bisa terulang, Pak. Waktu sakit itu entah sesakit itu gitu kan. Kita udah bisa ngulanginya, bahkan ketika lewat ya rasa gue anak ketiga itu ya yang satu recovery-nya 100%, yang ini 50%, yang ini kadang justru yang kecil diantap ya udah inilah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah kita semua bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Malam Hamin berapa ya menuju Ramadan, countdown Ramadan, Min 7 ya Pak ya. Ya, alhamdulillah ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9 gitu ya. Ya karena belum ditentukan barangkali. Tapi kurang lebih 1 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah atas karunia Allah, acara Ayah Mengaji ini adalah episode kedua Bapak-bapak sekalian. Kita pertama running di bulan apa Pak Brahmi, masih ingat? Bulan Desember Pak Brahmi ya. Bulan Desember, kemudian bulan Januari kita skip karena suasananya masih liburan kata Bajaka pada waktu itu. Pandemi. Suasananya masih pandemi. Kemudian Februari ya ada hal dan lain sebagainya. Kemudian kita selenggarakan untuk batch atau session keduanya di bulan Maret sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus munggahan dini begitu ya. Tidak mengapa. Alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para ayah siswa Madinah dan juga alumni ya, Pak Mehmet, Pak Hendra, jazakallah khairan kasiron. Oh Pak Rafid, sudah ganti nama Pak barangkali? Oke. Saya taunya Pak Mehmet, ternyata sudah ganti namanya Pak Rafid, mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, bapak-bapak sekalian, terkhusus memposisikan peran kita sebagai ayah, pimpinan keluarga, kepala sekolah di madrasah rumah tangga masing-masing. Semoga silaturahim kita pada pertemuan kali ini mendapatkan berkah, mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai silaturahim Ayah Mengaji pada malam hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi format Ayah Mengaji ini kita sengaja ya tidak mendatangkan narasumber dari pihak lain. Kita coba dari pihak keluarga besar Madinah. Harapannya apa? Harapannya agar satu, terjalin komunikasi Bapak Ibu, yang mana komunikasi ini yang sifatnya informal. Karena selama ini jarang sekali ya kita dengar kalau pengajian ibu-ibu tuh sangat banyak gitu ya. Majelis taklim ibu-ibu jumlahnya sangat banyak, tetapi majelis taklim bapak-bapak ya bisa dihitung lah barangkali sedemikian. Kemudian yang kedua ya agar konten yang disampaikan ini relate dengan apa yang menjadi program sekolah. Jadi diskusi kita pada pertemuan ke pertemuan ini mengaitkan dengan apa yang menjadi program sekolah sehingga itu menjadi suatu yang linier. Itu untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Dedi. Beliau adalah orang tua dari 3 murid ya Pak ya. 2 alumni dan 1 sekarang sedang toddler, ayah dari Gerin. Kepada Pak Dedi kami persilahkan. Kieu Pak enten ya, Pak? Cangkelnya pengen. Kami sih kan ya. Cangkel. Amin tiasa enak bala-bala kemana? Khususlah 1 box teman dari
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang cukup tenang dan sejuk ini kita masih diberikan Allah kenikmatan, kesehatan dan juga bisa berkumpul. Salawat serta salam sudah kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, sesepuh, kakak-kakak, raka-raka semuanya, sepertinya saya paling muda di sini, Pak. Mudah-mudahan masih muda, Pak. Ya, tadi udah ngobrol sama Pak Chandra, saya paling muda ternyata. Paling junior. Ya itulah, makanya pas ketika Pak Chandra minta saya untuk jadi materi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teh apa gitu. Biasanya pengajian itu yang qualify, ini mah yang gak jelas gitu. Itu bedanya, Pak. Itu bedanya. Baik, mungkin disclaimer dulu, ini bukan pengajian ya Bapak-bapak semuanya. Kita sharing mengenai bagaimana kita berkeluarga dan juga terutama bagaimana tentang pendidikan anak. Mungkin saya juga nggak tahu kenapa Pak milih saya untuk jadi Gak ada yang mau, Pak. Padahal beliau yang paling senior di sini. Udah berapa? 5 ya? Semua akan dapat bagian, Pak. Udah berapa? 4 anak ya, Pak Taufik ya? Lebih sedikit 6 anak. Udah 5. Iya, malah dari paling bawah nih. Malah nasib paling bontot itu suruh paling utama. Karena toddler, Pak. Toddler. Ya, aduh, sudah. Baik, insya Allah mungkin ini saya mau sharing tentang pengalaman kami mendidik anak dan juga perjalanan yang mungkin kenapa Pak Chandra dan juga milih saya itu salah satunya karena ada suatu perubahan besar, kondisi yang perubahan besar dan suatu risiko yang besar yang saya ambil waktu itu kondisinya. Jadi ceritanya saya sekarang diamanahi 3 anak dari 1 istri, alhamdulillah. Maksudnya apa, Pak? Jelas itu. Iya, dari 1 istri. Iya betul kan? Takut ada yang nanya. Dan alhamdulillah insyaallah cukup. 1 aja sudah cukup. Iya, yang pertama anak pertama kelas 5 SD, sekarang anak kedua 1 SD, anak ketiga sekarang yang 2 tahun, hampir mau 3 tahun, toddler di Madinah. Dalam menjalani proses pendidikan di keluarga dan anak ini, Masya Allah itu kan perjalanannya pada saat saya membagi beberapa fase cerita. Pertama berkaitan dengan anak pertama, saya nikah 2011 dan lahir anak pertama itu 2012. Nah, pada saat fase awal pernikahan dan juga waktu kita masih muda di usia 24, 25, isi berprofesi sebagai PNS dan saya bekerja di swasta. Nah, pada saat awal fase pernikahan sampai 9 tahun, kita menjalani hubungan LDR lah Pak. PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. PJKA itu dari 2011 sampai akhir 2019, awal 2020 tuh. Kita menjalani suatu hubungan rumah tangga yang jarak jauh. Saya pulang Sabtu larut malam, berangkat kadang pulang lagi minggu malam lah Pak ya, mau kadang Senin subuh.
Nah, pada fase itu anak-anak itu ya tidak begitu tersentuh itu kan, tersentuh berperan sebagai ayah itu kan, terutama kehadiran ayah. Eh, Anak-anak rutinitas tiap hari dititipkan di penitipan, Pak. Jadi berangkat jam 6 kan lebih pagi, pulang jam 5 sama itu kan. Nah, selama perjalanan 2011 ke 19 itu ada sesuatu yang hilang, Pak. Ada sesuatu yang hilang. Jadi anak itu merasa kehilangan saya gitu, Pak. Bahkan punten lebih dekat ke bukan hanya pengasuh, ke tukang sayur. lebih 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 kenal. Iya, serius. Lebih kenal ke tukang sayur gitu kan, ke emang-emang itu kan dulu sama bibi ya yang ngasuh itu kan. Setelah itu lebih kenal ke tukang sayur sama tukang bakso yang sering tiap hari ke rumah itu kan. Dan waktu itu ya maksudnya tuh, ya sering ke rumah, sering lewat rumah, lebih kenal sama mereka gitu kan. Saya datang pulang ke Bandung tuh bener-bener udah sisa energi gitu, Pak. Sisa energi. Mungkin pada saat itu bahkan anak pertama itu tercetus. Abi mah kerjanya di pom bensin aja. Biar tiap hari ketemu katanya. Seberang rumah betul ada pom bensin, tinggal di Marrakesh. Di depan komplek itu ada pom bensin, di sini aja biar ketemu, sering ketemu. Dan iya, jadi saya nggak ngerti perasaan. Alhamdulillah waktu itu materi cukup lah ya. Kebetulan saya bekerja di otomotif, perusahaan global. Saya di Nissan, Pak, bikin mobil gitu kan. Dan waktu itu 2011 itu lagi proyek berat-beratnya gitu kan, pulang tengah malam, jadi pulang malam, kadang subuh, hampir tiap hari tuh. Pulang ke Bandung tuh bener-bener nggak ada tenaga gitu kan, anaknya kadang tidur apa gitu kan. Nah dari sana merasa ada kehilangan anak gitu kan. Kita tuh materi ada tapi bonding dengan anak tuh hilang gitu, Pak. Mulai sedikit-sedikit berpikir tuh kan, wah waktu itu masih kene ego tinggi gitu kan, hayang melirawan segala itu kan. Tapi ada satu kehilangan itu yang tiap hari terus terpikirkan dan terasa itu kan. Dan sampai puncaknya itu anak itu pas masuk SD terasa banget perbedaannya ketika anak itu jauh gitu dengan kita itu kan. Saya waktu itu mulai berpikir itu kan, ini gimana, harus gimana. Terus 2015 anak kedua lahir, maksudnya anak satu mah udah dari sisi harapan kita terhadap anak itu kan, anak yang masa-masa itu kita dapatkan nutrisi yang baik, itu mah sangat bener lewat gitu kan, bener-bener lewat masa itunya. Makanya pas masuk ke SD pun energi kita untuk memperbaiki mereka pun itu sangat berat itu kan. 2015 anak kedua lahir dan sama ternyata anak kedua pun merasakan itu, meskipun baru 2 tahun waktu itu. Nah 2 tahun sama kehilangan, sama karena sama-sama di daycare, disimpan di daycare. Dan kerasa itu bukan hanya dari sisi kondisi di anak, tapi di sisi kondisi pernikahan kita itu. Karena kita jauh-jauhan, kurang komunikasi, ada nggak keurus gitu kan. Dan pada satu titik anak kedua itu kita menemukan suatu perubahan dalam tanda kutip hal negatif yang sangat besar ketika di daycare di anak kedua ini. Ketika kita selidiki, ternyata anak kedua itu tidak tepat pas penanganan di daycare itu. Jadi anak mau makan dipaksa, dan untuk menenangkan dikasih HP,
seperti itu. Anak menangis si HP, wah udah main yang ke satu udah tidak kontrol, yang kedua udah mulai itu kan karena udah mulai agak gede tidak terkontrol. Nah di sana saya sudah semakin berat itu untuk kerja, untuk kita tuh udah semakin berat ya Allah itu kumaha itu nyari segala teh kan yang budak kayak gitu, budak terlantar kumaha. Sampai akhirnya yang anak kedua itu alhamdulillah sempat di sini gitu kan. Sempat di sini setengah pas waktu TK-nya kita pindahkan ke sini ketemu dengan Bu Epa segala, alhamdulillah bisa recovery. Nah, dan kalau 2019 lah itu fasenya kebetulan perusahaan kolaps dan saya dapatkan golden second gitu kan, pensiun dini. Nah, dari sana udah dapat itu masih emosi apa jiwa pengen ngejar karirnya masih ada gitu kan. Dari sana tuh belum itu kerja lagi di perusahaan otomotif lagi gitu kan. 3 bulan gitu kan. Cuman bocoran dari apa? Itu kan sayur. dari Jalannya belum. Nah, sayur tukang bakso. Kerja dapat tugas SPBU. udah cuman gua 3 bulan udah itu momennya itu pas saya memutuskan keluar perusahaan ini udah awalnya kan perusahaan Jepang sama Prancis ya. Nissan tuh kombinasi Jepang dan Prancis. Culture-nya culture Prancis, Eropa dan Jepang itu kan. Terus pas pindah ke perusahaan India berantem mulu tuh. Udah mah berantem mulu gak enak kata itu pas waktu anak ketiga lahir, udah saya memutuskan saya berhenti. Tapi masih bingung mau ngapain ini. Nah, saya memutuskan berhenti pas waktu Gerin lahir itu, Pak. Jadi saya berhenti itu pas seumur anak ketiga ini itu kan. Anak ketiga ini berhenti kerja, ada tabungan segala itu kan. Berhenti, memutuskan berhenti, udah tuh Gerin. Nah, dari sana saya memaknai dari ketiga anak itu kami gitu kan memaknai yang pertama itu kita menghabiskan energi sekarang tuh untuk recovery cukup besar gitu kan. Yang pertama tuh karena sangat ketinggalan jauh. Yang kedua agak setengahnya. Yang ketiga udah diantem. Yang Gerin itu kan. Maka meskipun 2 tahun setengah itu kan karena mau 3 tahun cek paribasana udah perkembangan nanti udah cukup luar biasa gitu kan. Udah luar biasa itu apa yang kita harapkan gitu kan. Nah justru kita itu sekarang agak direpotkan ya, mengeluarkan energi besar itu ya untuk anak ke-1 dan kedua. Karena fasenya itu udah mau lewat kelas 5, bentar lagi udah mau gadis. Ya Allah masih deg-degan dia gitu kan. Anak ke-1 karena ya kita telat itu kan masih recovery gitu kan, justru sekarang itu agak khawatir tuh anak kedua agak anak ke-1 gitu kan bentar lagi mau lewat masa puber segala gitu kan. Nah itu salah satu hikmahnya itu yang sebagaimana disampaikan Bu Epa dan teman-teman, ketika kita lewat di masa fase 1 sampai 7 itu kalau lewat di fase ini kesananya cukup berat, apalagi lewatnya 1 sampai 14 itu kan ya. Ya kan? Saya merasa lewat 1 sampai 7 itu recovery-nya Masya Allah gitu kan. Untuk 7 ke 14 itu apalagi anak-anak lewat dari usia 1 sampai ke 14 itu gimana itu kan. Itu yang saya makanya bismillah waktu itu memutuskan bismillah untuk berbisnis. Ya udah mulai dari nol, alhamdulillah sekarang masih bisa makan sih itu. Memutuskan bisnis itu kan. Nah dari perjalanan di sana mengambil hikmahnya dan luar biasa Pak banyaknya gitu kan. Tapi tiap keluarga kan beda-beda kan. Ya, tidak bisa disamakan kondisinya gitu kan. Tiap keluarga beda-beda kondisi gitu kan. Bisa memutuskan suatu hal tuh ada kesepakatan bersama gitu kan. Mungkin Pak Chandra beda lagi, tapi poinnya mah yang saya alamin
dari hikmah ini tuh kita nggak boleh lewat minimal 1 sampai 7 Pak. 1 sampai 7 ini nggak boleh lewat itu kan, nggak boleh, karena ketika lewat itu masalah itu kan. Saya lewat 7 tahun aja, 7 tahun kedua itu agak energi besar gitu kan. Makanya ketika sekarang anak ketiga Gerin setahun di sini ya udah, kalau bahasa keren nama DNA Madinah aja gitu kan, buku aja buku gitu kan. Buku aja buku gitu kan. Iya, TV udah dipecahin sendiri ya. TV gede. Salah satu hikmahnya gitu. Serius itu pakai obeng. Waktu Bu Fitri ke rumah waktu zaman corona ini disimpan TV-nya. Pas ini Gerin masih belajar itu kan, komplek-komplek pecah ya udah inilah. Tapi hikmahnya sekarang buku aja terus itu kan. Dari sisi komunikasi, dari sisi baca itu kan jadi anak buku itu kan. Karena mungkin itu yang bisa disampaikan, dan itu kondisi tiap bapak-bapak dan akang-akang semua kan beda-beda tiap kondisinya, tapi yang mungkin hal sama yang bisa dirasakan, kita jangan sampai lewat 1 sampai 7 deh Pak, wajahnya pokoknya repot. 1 sampai 7, 7 ke 14-nya tidak terlalu berat itu kan, itu jangan sampai lewat di fase itu. Makanya sekarang tuh banyak yang ngatur itu bukan ibu-ibu, bapak saya baca atau itu ya Pak. Kayak tuh ya udah repot lah gitu kan. Apa mah genep ya, langsung gitu kan itu kan. Iya rekornya. Tapi itu. Ya karena apa, cek paribasan rezeki itu bisa kita cari lagi pada saat usia bayi ke 7 tahun tuh nggak bisa terulang Pak. Waktu sakit itu entah sesakit itu gitu kan, kita udah bisa ngulanginya. Bahkan ketika lewat ya rasa gue anak ketiga itu ya yang satu recovery-nya 100%, yang ini 50%, yang ini mah kadang justru yang kecil diantap ya udah inilah gitu kan. Mungkin itu aja Pak Chandra, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sama-sama belajar kita bersama-sama. Kalau Pak Brahmi lewat berapa fase? Oh iya, satu lagi yang kelewat, dan waktu kami memutuskan untuk itu kan ada kekhawatiran ini anak akan lewat ya, akan berat menjalani prosesnya. Dan ini kekhawatiran ini Kang kejadian di kakak kandung. Abi kan anak ke-9, kakak anaknya ke-8. Kakak itu guru SD. Suaminya itu kerja di Cikarang, pulangnya 2 minggu sekali di Tasik. Sekarang kejadiannya ponakan saya itu kelas 6 SD, udah sebulan gak mau sekolah. Apa aja gitu kan. Gurunya sekolah ngapain di sini pulang katanya. PJJ Bang, mungkin masih PJJ. Itu nggak mau sekolah, udah memberontak ke anak itu kan. Apa yang waktu kakak curhat kesalahan saya itu adalah katanya pada saat kakak kerja ngajar, anak tuh ya di rumah dikasih HP adik kakak dan adik. Jadi dunianya udah dunia HP. Dari sisi kan betul ada buku diarinya itu udah kayak anak SMA gitu Pak. Diari aku gini katanya, aku curhatannya kenapa aku kayak gini gitu. Ada inilah udah nggak kayak anak SD lagi, udah istri kelas 6 SD sebulan gak sekolah, nggak mau. Itu teh ini rekor Pak. Sebelumnya mah seminggu 2 minggu. Nah pas bulan ini puncaknya udah sebulan. Wah sekarang recovery-nya gimana? Kakak saya kadang di rukiah. Dan ada di rukiah tuh. Bapaknya yang harusnya di rukiah ya. Iya sekarang tuh kakak ipar yang di Cikarang tuh tambah galau kan. Beliau tuh udah mah datang 2 minggu sekali, anak jadi gitu, terus jadi apa. Nah itu yang saya khawatirkan dulu itu kan. Masya Allah terjadi sama kakak, ya Allah kita merenung, Masya Allah ada hikmah.
Nggak mau sekolah tuh. Gurunya disuruh pulang ngapain? Gak mau sekolah, di rumah aja main apa ya Pak? Nggak ini, wah marahnya ampun. Mungkin itu Pak. Ya. Bisa Terima kasih kisah inspiratif dari Pak Dedi ya Pak ya. Switch dari yang awalnya, ya mohon maaf ya mungkin dari sisi finansial pada waktu itu sangat settle ya. Kemudian berpindah gitu ke sisi yang lain gitu yang ya walaupun tadi bahasanya apa ya, rezeki bisa dicari tetapi 0 sampai 7 tahun itu ya sesuatu yang tidak bisa terulang. Ya. Itu barangkali dari Bapak-bapak sekalian ada yang mau didiskusikan, bertanya, menanggapi, menambahkan atau ada sisi-sisi yang lain barangkali. Mangga kita sesinya diskusi. Sebelum masuk acara inti nih mah selingan aja, intinya mah yang ada di meja sana gitu. Intinya ngopi-ngopi. tapi sebelah kanan mah aman ini balai-balai. Udah diincer. Soalnya dua nih. Ini cuma satu. Saingannya ada berapa? Iya tadi ada satu masa ya Pak Dedi ya. Pada saat itu kan perusahaan collab Pak. Ya. Kemudian itu yang membulatkan tekad ya untuk betul-betul meninggalkan pekerjaan. Selain karena perusahaan collab deh Pak gitu. Pada saat itu karir gimana Pak? Bagus. Sedang menanjak ya. Lagi di puncak gitu ya. Gitu. Ya ini pelajaran bagi kita gitu yang ingin switch gitu kan. Memang idealnya ya kita berwira swasta sih gitu. Apa sih Pak dorongan kuat selain ya kan kadang dorongan aja tidak cukup ya tanpa harus di prepare gitu loh langkah-langkahnya sampai bulat memutuskan untuk ya sudah semenjak saat ini saya berhenti bekerja, saya akan menjalani dunia usaha sehingga bisa punya waktu banyak gitu buat anak-anak Pak. Ya mungkin pada saat ada kerteg hatanya itu kan ketika tahun itu kan 2012, 13 pas udah ada rasa tapi kawannya nggak ada gitu. Oh gejolak udah lama ya? Ya udah kan anak-anak ke satu itu kan udah kurang tersentuh sama kita kan. Kita pulangnya tengah malam, Sabtu malam, berangkat malam lagi udah Sabtu Minggu tertidur. Capek tuh. Karena waktu bikin saya project bikin Evalia, bikin Datsun itu kan. Pulang tuh jam 12 tiap hari itu 2 tahun gitu jam kadang subuh itu kan capek banget. Nah, itu udah ada kertek gitu kan, udah pas ketika perusahaan collapse dapat Golden Second itu semakin menguatkan juga itu kan, tapi belum berani Pak, udah keluar juga. Karena waktu itu saya sempat kerja lagi gitu kan. Langsung kerja lagi nggak begitu lama dari Nissan pindah ke suppliernya bikin komponen lampu mobil kayak gitu kan. Nah, dari sana pas kelahiran anak ketiga ya udah Bismillah aja lah. Memang kebetulan lagi ada pensiunan. Mantap, makan tabungan. Dan lain-lain dan nekat aja gitu kan. Nekat bener-bener pengen berbisnis karena sebenarnya saya punya basic bisnis dari kecil tuh kan, segala dijual jadi duit itu. Bukan sendal masjid kan Pak? Juga dari kecil itu memang saya dari Tasik, bapak itu juragan kredit lah Pak. Kredit, jadi memang dari kecil udah terbentuk jiwa jualan. Sampai kuliah itu fotokopi jadi duit itu kan. Nu rajin nyatet fotokopi jadi duit itu kan. Tapi pada saat masuk kerja jiwa bisnisnya langsung hilang. Karena segala nyaman, segala tinggal apa itu kan, apalagi udah segala. Nah, mungkin ada tips aja buat bapak-bapak dan ketika masuki ke posisi yang berbeda dan itu ya mungkin sangat jauh dengan kondisi bapak-bapak. Yang pertama kita harus sepakat dulu antara keluarga, antara suami dan istri.
sepakat dulu bahwa tujuannya apa itu kan. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuannya ke anak dan lain-lain dan memang tujuannya anak itu pertama disepakatin dulu. Kedua, kalau dari sisi kita pekerja kewirausaha, kita harus settle minimal 2 tahun, Pak. Jadi bener-bener harus settle dulu. Jadi jangan asal ini kita kumaha tetepnya udah makan perlu itu bisa kita. Oh, berarti bisnisnya sudah disiapkan. Bukan bisnisnya, minimal kita bisa hidup untuk setahun sampai 2 tahun itu kan. Ya. Mantap tadi ya, makan tabungan ya. Jadi secara cash flow harian bulanan kita ada itu kan minimal. Jadi ketika menjalanin transisi ke pekerja ke bisnis kan dari sisi asalnya kita settle tiap bulan ini nggak jelas itu kan. Kadang besok 1.000, besok lagi 1.000.000 itu kan kadang nggak jelas itu kan. Nah itu biar lebih aman itu kan. Tetap ya kita harus realistisnya seperti itu. Kalau bisa yang mau menyiapkan untuk resign itu ya nabung dari sekarang itu kan. Nyabung kan nabung sampai kita, kalau saya sarankan tuh 2 tahun Pak. Contoh kalau kebutuhan kita sebulan berapa untuk kebutuhan dasar aja ya, bukan untuk 10 juta ya minimal ada 200-an itu kan. Nah, itu baru kita tenang menjalani proses bisnisnya atau ngejual aset dulu atau apa biar aman. Syukur kalau 20 tahun ya Pak tabungan. Ya Pak Topik. Kita Pak Taufik bisa sampai 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Ya itu sebenarnya belum bisa. Pak Indra yang kenalin mana Pak Indra? Tanggung jawab kenalin. Jadi ada keseimbangan jangan karena ke anak tapi kita nggak bisa ngemakan ya sama juga bohong gitu kan. Itu suami istri Pak dulunya. Bisnis apa istrinya? Istri PNS. Masih PNS. Istri PNS dan sekarang masih pengen kerja katanya ya udahlah hiburan istri masih kerja. Berarti masih ada satu yang Yang stabil. Mereka ya. Ya seperti itu Pak. Jadi setiap hari puasa ya. udah settle 20 tahun aja was-was ya. Jadi itu Pak, jadi keseimbangan. Tapi itu kembali ke masing-masing kan. Karena tiap masing-masing yang tahu dapurnya masing-masing ya bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang perlu. Tapi ada yang perlu settle sampai 2 tahun, kadang ada yang nggak perlu gitu kan. Nah udah sebulan juga bismillah, tapi karena udah tekad semua ya udah jalan itu kan. Jadi kembali ke masing-masing kondisi rumah tangga dan juga ke seberapa daruratnya anak. Namun anak udah terkendali kita nyari duit ke jang naon atau itu Pak mungkin tips and triknya. Iya. Jadi tergantung kondisi masing-masing gitu kan, karena yang lebih tahu keadaan rumah tangga dan juga anak itu masing-masing. Ya ini. Ya. Beberapa dari itu tilu teh pembagian istri mohon aduh kaji istrinya. Biasanya kan istri mah lebih condong ke ibu atau ke bapak biasanya kalau deketnya. Kalau secara teori katanya ke bapak ya. Ke bapak ya. Karena saya hilang jadi ke ibu. Ke tukang. Bukan itu. Sayur langsung. Jadi anak satu kedua itu justru ke ibu. Karena sayanya hilang Pak. Nah, tadi saya pas itu golden itu nggak ada itu kan. Iya gitu ya. Di luar kota dan juga pada saat saya di sini. Jadi banyak ke ibu tuh. Ibunya. Masya Allah. Kalau kondisi sekarang ini komunikasi udah lebih baik Pak. Lebih baik sangat. Itu semakin 2 tahun itu benar-benar recovery kita mendowngrade segala pokoknya di segala ego segala apa disimpan dulu ya dan untuk merecovery yang ke satu 100%, yang kedua 50%.
Merecovery yang dimaksud boleh diceritakan Pak. Untuk yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa? Ya, recovery yang pertama itu kan dari sisi kontrol emosi. Sangat ini apa namanya? Ya, agak temperamen, agak tempra gitu kan, ada tempra, terus agak riweuh segala, bukan tidak itu karena kejiwaan itu benar-benar meledak-meledak gitu Pak. Atau saya itu waktu itu meledak-meledak gitu kan, karena perempuan gitu kan tenaganya pun saya kalah gitu kan. Masalah itu kan yang pertama itu meledak-meledak gitu kan. Ya kita ya menenangkan, bagian bisa dari sisi bicara pun ya banyak yang ngomel gitu kan. Banyak yang ngomel apa-apa itu aja. Itu kita merecovery-nya Masya Allah gitu Pak. Itu kan untuk bisa lebih tenang, lebih berpikir dengan jernih, gak selalu harus berkomentar atau apa itu kan. Kalau yang kedua ya itu recovery-nya ketolong di sini gitu kan, pada saat TK masuk ke sini gitu. Oh, itu bukan dari kelompok bermain ya? Bukan. TK. Cuma berapa tahun itu kan di sini. Ya. Sama ini Ola ya. Ini pandemi setahun ya? ini sama Ola, Pak. Berarti cuma setahun. Ini yang kedua Mas sama ceritanya. Dicabut untuk Mas ini Auni. Iya sama. Ola itu ikut Auni gitu. Ola itu ikut Auni itu kan. Sahabatnya itu kan. Temenin Rani enggak? Nah, itu Ikutnya kelas 3. itu mereka recovery-nya Masya Allah itu yang kedua. Ya itu anak kedua itu, yang anak kedua itu mulai masuk seperti ini dan lain-lain. Terus bagaimana secara pendekatan ke anak gitu kan, bagaimana. Dan yang ketiga mah dari toddler kan, dari bayi banget itu kan. Insya Allah baru setahun juga itu luar biasa itu kan. Saya juga mau masukin Pak, meskipun belum ada toddler gitu ya, belum ada baby house, saya udah bilang ke Bu Eva, Bu bikin Udah inden itu kan. Iya, pra toddler ya. Pra-toddler. Karena secara usia belum masuk toddler ya. Apalah ini kelas pra toddler. Nah untuk kedua Siapin dulu di rumah. untuk kedua mah ceritanya sama kayaknya nih. Kayak Ola nih. Ola kan sekolahnya sama, Auni sama Ola. Di penitipannya bareng. Ya, iya di penitipannya bareng gitu. Auni keburu kecabut, Ola mulai galau. Berkomunikasi kan. Apa ya? Kalau untuk keresahan gitu. Ya relate banget sama yang diceritakan sama Pak Didi tadi. Itu tadi makan dipaksa seperti itu. Terus mungkin emosi juga meledak-ledak, iya handphone juga. Makanya dari situ ya mungkin ibu-ibu ya yang berkomunikasinya kemana nih gitu. Terus alhamdulillahnya setelah ke Madinah terus ya berkunjung ke sini, terus lihat juga perubahan dari Ola gitu ataupun Auni, ya alhamdulillah bukan hanya anak sih yang kita rasakan, jadi dari sisi orang tuanya juga jadi lebih mengerti gitu untuk bagaimana sih cara bonding ataupun parenting yang lebih proper seperti itu. Sebelumnya kita udah searching, udah sering mendengarkan lah kayak gitu gimana cara parenting, tapi masih secara virtual seperti itu dari video tutorial dan lain-lain seperti itu. Tapi begitu di Madinah memang real terpraktekkan kayak gitu dan cepat sampai materinya gitu. Makanya ya alhamdulillah banget. PR-nya berarti tadi 50% ya Pak. Belum 50%. Belum 50%, 100%. Jadi diskusinya udah fokus gitu. Jadi Bapak boleh klasik.
Gitu ya. Baik, inspiratif sekali ya. Jadi kalau mau panjang sekolah di sini ya perbanyak seperti beliau ya, yang pegang kamera itu ya, gitu. Ada curhatan, jadi kan anak ketiga ya, itu perempuan satu-satunya beliau itu. Jadi kayaknya nggak ada temen deh, saya bilang kemarin, temen deh satu lagi gitu. Jadi tujuh. Kan ganjil Pak, katanya Allah suka yang ganjil. Iya kan, betul kan? Sepakat nggak? Iya, ada lagi ya Bapak? Pak Yanto barangkali. Oh monggo, oke. Pak Brahmi, cukup ya. Mungkin kalau Bapak dulu sekolah di sini nggak senaik sekarang gitu ya situasinya ya. Iya, kita generasi yang ya begitu ya, cara belajar sampai akhirnya mengcopy paste ya Bapak-bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian gitu. Apa yang kita dapatkan perilaku atau pola asuh dari orang tua kita ya, kalau kita nggak belajar ya bakal kopas begitu saja. Dan ya alhamdulillah yang saya rasakan ya perjalanan Ran itu berapa tahun? Berarti sekarang tahun keempat. Tahun keempat. Itu yang sebenarnya belajar adalah orang tua gitu. Meskipun di awal-awal saya sempat stres gitu dengan standar yang diberikan sekolah gitu ya, mengasuh dengan bahasa cinta. Hebat. Gitu kan, penuh dengan cinta gitu ketika di sekolah, tapi ketika di rumah CINTA ya akhirnya ya kan begitu. Ya, kemudian ya akhirnya yang banyak belajar adalah kita sebagai orang tua. Bagaimana ya betul anak akan kita bawa gitu ya ke satu tujuan. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah kan jelas ya akan dipertanggungjawabkan ku anfusahum wa ahlihum naro gitu kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kan endingnya itu ya Bapak-bapak sekalian. Tapi bagaimana membawa arah itu, oh ya dengan cinta ternyata itu bisa selesai. Dan ya kita alhamdulillah ya banyak belajar. Makanya saya bilang ke Bu Eva, Bu, setiap ada pelatihan saya ikut, nggak peduli berapa kali. Mengasuh bahasa cinta itu mau 3 kali kalau nggak salah gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa karena memang meskipun materinya sama, tapi situasinya kan berbeda, penjiwaannya menjadi berbeda. Ya itu. Ada lagi bapak-bapak sekalian yang ingin di-sharingkan sebelum kita masuk ke acara inti? Ya, Pak Hendra, oke, boleh minta sharing dong dari alumni Pak Hendra. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak di sini, baik yang alumni atau yang masih aktif di sini ya. Panjang. Saya mau perpanjang MOU tapi belum jadi. Aduh. Iya. Jadi saya alumni tahun berapa ya? Anak saya sekarang udah 4 tahun. 4 tahun. Kelas 4 maksudnya. Aduh 4 tahun alumni. Ya betul 4 tahun alumni. Sudah terasa banyak perubahan di Madinah ini. Tapi alhamdulillah sih dari awal ya ceritanya sama lah ya sama bapak-bapak. Awalnya seperti apa mengasuh anak gitu. Apalagi dulu saya memang sempat bingung, aduh gimana ya. Sama kayak Pak Dedi juga RDR lah gitu ya. Saya di mana istri gitu terus anak sama mertua. Kadang waktu parenting teh bukan saya yang ikut, mertua malah yang ikut. Bukan anak ibu, kalau anak nenek jadi dekatnya dulu ya sama nenek. Ya sakit hati lah kalau misalkan begitu kita pulang anak cuek gitu ya. Malah saya kan dulu di Sumedang di Tanjung Sari
Tanjung Sari, seminggu sekali pulang ke Tanjung Sari sama istri. Di Bandung berdua sama istri. Begitu anak itu udah tidur, terus kalau mau nengok anak, kadang ya anak udah tidur posisinya. Ya itu dekat sama nenek, kadang lupa sama ayah ibunya gitu. Ya di situ dibawalah ke sini, ya sekolahkanlah di sini gitu, di Madinah, dengan referensi ya memang saya tinggal di Gria Saluyu dan di sana juga banyak yang alumni sini, termasuk Pak Haji Opik, tetangga saya juga di sini. Ya alhamdulillah dari situ ya Pak, betul ya tadi kata saya ya kalau saya punya anak banyak, sudah MOU-nya di sinilah dari dari TK sampai ke beres, bahkan alhamdulillah ini Bu Epa sudah merancang sampai SD ya. Bahkan sudah ada mungkin ya yang kelas 3. Nah, itu insya Allah kalau misalkan Allah mempercayakan lagi untuk punya anak ya doa dari bapak-bapak, dari pajakan nih saya minta resepnya pajakan. Itu mah Japrian lah, alam itu Pak. Aduh. Siap aman. Jadi ya udah 11 tahun ya kelas 4 tuh. Kami ya baru 1 itu Pak. Ya mudah-mudahan alhamdulillah sih dengan dididik di sini ke Bu Epa, anak saya ya alhamdulillah. Mungkin ya itu tadi, beda sekolah, beda pendidikan juga Pak. Pasti ada perubahan lah sedikit-sedikit, cuma memang yang nguatinnya di kitanya gitu sebagai orang tua. Itu karena walaupun di sekolahnya memang cukup ada persamaan frekuensi antara Madinah dan Arapi ya, itu yang di Sekejati secara kurikulumnya gitu. Tapi tetap untuk perilaku mah memang kita yang harus berperan penting gitu. Makanya penting sekali seperti parenting ya Bu Epa, kalau misalkan ada open parenting untuk alumni kadang bolehlah gitu di share atau di mana, insya Allah diikutin gitu, karena memang cukup bermanfaat Pak. Itu saja sih. Topik boleh bare. Iya mah kudu terus sekali ewang wae. Penasaran sekali ewang teh. Kudu aya we penasaran wae sekali ewang. Padahal tadi ge kopi gai air rangka ke Madinah satrip siap di. Bet banget. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda wae tuh campurnya. Campur sari. Sebelumnya terima kasih Bapak-bapak. Mungkin ini forum pertama yang saya ikuti ya Pak Jendra, karena sebelumnya saya belum pernah terundang gitu ya. Bahkan ini pun juga informasinya baru tahu tadi pagi. Lagi di jalan di Japri ke Madinah moal acara naonnya di Madinah. Ya. Bilangnya ayo pengajian. Waduh, pengajian. Waduh. Iya, makanya pengajian di Kopea. Ya ibunya gitu, istri. Rada resmi ini lah. Rada resmi ya. Halo, aku. Kan beda style ya. Oke, nuhun. Ya. Ya betul. Kayak tadi pun juga di jalan ya saling komunikasi, siap insyaallah hadir karena sudah lama juga ya katanya kita nggak kesini. Jadi walaupun kita sudah tidak di sini tapi dah jiwa mah jiwa Madinah ya teh. Ya, dah jiwa Madinah betul. Ketika kita di Arafi Pak, karena ternyata di Arafi itu banyak alumni Madinah yang masuk di sana. Sehingga kalau ketemu teh, wah saya hello teh bapak-bapak kene ya Madinah deui. Ieu mah sekolah teh SD asal TK. Maju. Atuh sakomplotan kene. Masalah. Jadi betul Pak, pengalaman saya punya anak kebetulan 2 diamanahi oleh Allah sementara. Kalau Huzen tuh anak yang kedua ini berapa tahun berarti di sini 4 tahun kalau kurang lebih, karena masuk di Madinah tuh
dari ya dari ya kelompok bermain, betul, baru usia 3 tahun dulu. Itu pun juga kita istilahnya terbawa-bawa tetangga, Pak. Ya, jadi kita masalah pergaulan. Kepancing ke tetangga gitu kan. Karena tetangga saya seniornya di sini gitu, ada Pak Haji, Keiza, ada Pak Hendra, Pak Eka juga sama Pak Memed. Jadi sebetulnya Mas saya paling bontot Pak ikut ke sini gitu. Ya itu setelah pergaulan diajakin gitu kan. Tapi emang betul Pak, saya punya anak pertama, saya bercerita ke Bu Eva sebelum anak saya ke sini, Huzen. Itu anak saya yang pertama 3 kali ganti sekolah. Ya. Itu makanya sebelum saya menemukan rumahnya di sini nih. Jadi anak saya yang pertama itu anak yang mudi, Pak. Jadi kalau dia masuk sebulan 2 bulan, bulan ketiganya udah males sekolah, udah ditinggalin. Bilangnya dengan enteng pengen pindah gitu kan. Jadi di pikiran anak mau pindah teh babari gitu. Betul. Dikira ya itu kan. Jadi di pikiran anak tuh dengan sangat mudahnya pindah sekolah tuh. Tanpa berpikir bahwa kita tuh biayanya berapa pindah satu sekolah. Nah, itulah pengalaman. Makanya ketika anak saya bukan diajakin sih, sebetulnya pada saat itu juga istri saya mau ada tugas dan itu tugasnya lama dan kebetulan anak saya tinggal di rumah berdua dengan saya gitu. Kayaknya ketika masuk ke sini pun juga anak masih benar-benar sangat mudi gitu. Sampai masuk ke sini tuh nggak mau turun, Pak. Masih nangis kadang-kadang Bu Dini atau Bu Elin, Bu Fitri yang nyamperin ke mobil gitu untuk bawa anak turun. Ya betul. Awalnya kita sebetulnya pesimis Pak. Ini anak kita bisa nggak gitu diam di sini? Atau bisa nggak belajar di sini? Berkaca dari kakaknya yang pertama yang sampai 3 kali ganti sekolah gitu kan. Terus ketika masuk ke sini, aduh, kalau nih pindah dari sini ke sana berapa gitu kan? Nah betul lah gitu dulu seperti itu. Sampai neneknya bilang tuh, kenapa sekolah kayak gini, dia ceritain juga. Ya kita lihat aja lah saya bilang kan. Karena di sekitaran ini anak saya udah masuk ke setiap sekolah yang ada di sini dan anak saya nggak betah semuanya. Sampai bubar kan sekolahnya. Sekolahnya mah nggak bubar, kitanya yang bubar. Aduh, itu rugi di banner. Ini ceritanya demikian. Nah, akhirnya kita pun juga sama mengenal parenting tuh baru di Madinah dan kita diajarkan cara mendidik anak seperti apa tuh baru dapat di sini Pak. Dan yang saya nggak dapat di sekolah yang lain, termasuk ketika anak saya sekarang masuk di SD pun juga saya tidak mendapatkan kultur yang dibiasakan seperti di sini dengan tingkat kekeluargaan orang tua yang sangat erat gitu kan. Kita sebetulnya udah alumni ya, tapi kan rasa di sini tuh masih ada gitu. Ketika di sini memanggil ya kita hadir gitu. Kalau misalkan masih bisa gitu kan. Walaupun ini temanya apa gitu, maksudnya apa terjebak gitu. Jebakan Batman. Ya. Ya. Pengalamannya mungkin sama Pak, karena kita pada saat punya anak masih muda ya, sangat masih muda. Makanya itu. Jadi pengetahuan tentang cara mendidik anak tuh tidak kita dapatkan di lingkungan formal sebelumnya. Gak kita dapatkan di lingkungan sekolah formal yang kita ikutin. Kita dapat pengetahuan lebih justru adanya ya di sekolah Madinah ini. Kayaknya kalau misalkan saya sering berujar juga kepada ya tetangga atau saudara, kalau misalkan emang
anak ada rezeki masukin di sini. Istilahnya urusan dana mah, urusan biaya ya kita bisa maksain lah gitu kan. Tapi perkembangan anak, hasil yang dihasilkan keluar dari sini itu jauh berbeda. Anak saya yang pertama 3 kali ganti sekolah dan itu PR-nya sama Pak. Saya PR-nya sangat banyak gitu. Ternyata anak saya tuh ada istilah kalau Bu Epa mah ada pendidikan motorik yang terlewati. Motorik sensorik yang terlewati sehingga kami pun mengejarnya sangat luar biasa. Yang alhamdulillah kebetulan anak saya yang pertama ini sekarang jalur sekolahnya tidak di jalur sekolah umum gitu Pak. Jadi agak terbantu, saya tidak terlalu berat gitu kan anak saya sekarang masuk ke lingkungan pesantren. Itu agak sedikit terbantu Pak. Karena ketika anak saya masih sekolah di negeri, sekolah di lingkungan formal, kita keteteran Pak. Betul keteteran. Udah mah basicnya sekolah awal dasarnya kurang, tambah lingkungan sekolah karena ya itu makanya passionnya anak kayak gitu. Kalau dari basic sekolahnya seperti ini, passionnya ya ke sana gitu kan. Beda dengan adiknya. Kalau adiknya kan di sini nih, jadi passionnya udah beda lagi nih. Oh mau ke sini lah, mau ke sini gitu. Dia udah punya passionnya tersendiri. Tapi kalau anak didik kita dari dasarnya, ya kita merasakan bahwa anak saya tuh dasarnya kurang. Makanya passionnya ketika kita arahkan untuk tes di sini tuh dia udah ogah-ogahan. Karena bukan passionnya dia di sini. Ketika saya masukin di Arafi pertama, karena bukan passionnya dia gitu, dia ogah-ogahan. Kan akhirnya di tesnya nggak lolos, masuk ke Alfitro juga nggak lolos, masuk ke Azkia anak pertama. Karena passionnya dia dari awal udah seperti ini gitu. Tapi beda dengan yang ini, yang kedua. Jadi begitu dia mau lolos pun juga udah punya udah punya passionnya tersendiri gitu. Kalau nggak sini, masuk ke sini. Karena dia belum tahu nih sekolahnya itu seperti apa gitu kan. Tapi ketika lingkungan yang ngebentuk mungkin karena banyak teman-temannya alumni di sini, ada yang di sini cerita. Jadi passionnya itu udah kesana aja gitu Pak. Pokoknya kalau nggak lolos di sini, ke sini bahkan jauh-jauh hari udah bilang ke Bu Fitri itu. Jadi sebelum waktunya keluar udah bilang, pengen pindah aja kan pas kita pandemi itu. Udah pengen masuk SD aja, dikiranya SD sekolah gitu. Padahal SD juga sama ketika pandemi nggak sekolah. Udah mau keluar dari Madinah mau ke SD aja dikira SD masuk. Ya betul. Dikira. Itu kan ketika di sini zaman Zoom seperti itu. Jadi di pikiran anak saya ketika di Madinah Jum mungkin di SD mah sekolah biasa gitu kan. Bahkan sempet itu ketika pandemi itu udah mau pindah aja sekolahnya, mau ke SD langsung. Jadi dikiranya sekolah. Jadi itu Pak, jadi passion anak tuh dibentuk dari dasar betul Pak. Karena ketika anak sudah lewat umur 7 tahun tuh udah beda passionnya. Ketika tidak dibentuk dari dasar. Ini perbandingan antara anak pertama dengan anak kedua sangat jauh Pak. Kalau bukan kita membandingkan, tapi kenyataan yang terjadi, perkembangan anak yang kedua jauh melebihi perkembangan dari anak yang pertama. Padahal usianya jauh. Anak yang pertama udah kelas 5, ini masih di TK. Baru KB. Tapi secara intuisinya dia gitu kan, secara analisisnya dia udah lebih berkembang ketimbang dengan kakaknya. Disiplinnya juga udah jauh berkembang. Kalau kakaknya masih urakan, gayanya ugal-ugalan gitu kan. Kalau adiknya udah tertata rapi. Tuh. Betul. Jadi udah bisa ngasih tahu ke kakak. Perkembangan mentalitas anak, perkembangan daya imajinasi anak mungkin terbentuk tuh dari karakter yang paling kecil atau di usia dini. Betul. Itu yang saya alami karena kakaknya sampai 3 kali ganti sekolah, yang akhirnya kita pun mengejarnya sangat jauh gitu. Karena ternyata kata Bu Eva ada tahapan yang tidak tuntas. Betul. Mungkin demikian. Mungkin demikian. Nanti pada ngasih lihat udah lah. Pada nambut ieu. Pada ngisi acak. Cari burung Claudi minta dilepaskan. Pak Yanto. Hari burung Claudi dilepaskan.
Pak Yantos nampil pada iya Mangga turun Pak. Iya. Gitu ya, ternyata banyak cerita ya Pak ya. Anak pertama dengan anak kedua. Beliau nanti di sesi selanjutnya ya kan akan banyak cerita. 6 itu kan sumbernya banyak gitu. Kita bikin 2 episode Pak. Anak 1, 2, 3 sama 4, 5, 6. Jadi 2 episode aman ya. Jadi tidak ada alasan di sesi selanjutnya susah cari pemateri ya Pak ya. Ini depan. Ya, barangkali Bapak sekalian kalau kita teruskan sebenarnya akan sangat panjang ya, sampai subuh. Cuman setelah kita closing silakan ketika masih ada sesi-sesi diskusi yang sifatnya santai sambil menikmati hidangan. Poin yang bisa kita simpulkan ya dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah ya sebenarnya tidak kalau kasus yang terjadi di masing-masing keluarga akan berbeda, tetapi yang menjadi garis merahnya adalah bahwa rizki bisa dicari, ya, tetapi tahap perkembangan anak itu yang tidak bisa diulang, sehingga hadirlah di saat-saat yang tepat, di saat-saat tumbuh kembang anak kita, terutama pada masa keemasannya 0 sampai 7 tahun. Itu semoga Allah memudahkan jalan kita, semoga Allah meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa mengupgrade diri sehingga kita bisa menjadi profil ayah yang ideal di mata Allah dan menjadi sosok ayah yang diidolakan bagi anak-anak kita. Sekian kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma ahya wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirika wa atubu ilaik. Bila taufik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.